warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Kamila Dewi dengan NPM 10080180043 dengan Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya dengan judul Pengelolaan Media Sosial Instagram sebagai Strategi Digital Marketing. Studi kasus pada konten Instagram Cap Roti Buaya. Di sini yang pertama ada konteks penelitian. Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan secara pesat, salah satunya yaitu internet. Internet merupakan sarana interaksi dan jaringan bisnis di Indonesia yang bersaing dengan secara ketat. Persaingan ini muncul karena adanya teknologi yang semakin canggih, yaitu digital marketing. Digital marketing merupakan kegiatan pemasaran untuk memperkenalkan suatu brand atau produk dengan menggunakan suatu media digital, yaitu media sosial. Dengan menggunakan media sosial untuk membangun sebuah brand untuk meningkatkan akan kesadarannya terhadap pada merek. Salah satunya media sosial yang sering digunakan yaitu Instagram. Instagram merupakan sarana yang tepat bagi suatu perusahaan untuk melakukan suatu promosi. Penerapan komunikasi pemasaran digital ini diperlukannya pengelolaan yang tepat terhadap semua digital yang digunakan oleh perusahaan. Dengan ini dibutuhkannya pengelolaan media sosial. Pengelolaan media sosial merupakan suatu proses untuk menciptakan, menerbitkan, serta mempromosikan dan mengelola suatu konten. Di sini objek penelitiannya itu Cap Roti Buaya. Cap Roti Buaya merupakan salah satu pelaku usaha yang bergerak pada bidang kuliner. Peneliti ini memilih topik dalam penelitian ini mengenai digital marketing karena terdapat hal dinilai unik dalam pengelolaan media sosial Instagram Cap Roti Buaya. Hal unik tersebut yaitu Cap Roti Buaya menggunakan konten semi jadul. Terus lalu Cap Roti Buaya juga menerima pesanan roti buaya besar hanya waktu 3 jam saja. Cap Roti Buaya juga mempunyai campaign setiap hari Rabunya dengan nama Rabu Setia. Dalam mengolah media sosial diperlukannya perencanaan yang matang dan implementasi yang sesuai. Hal ini sejalan dengan model pengelolaan digital marketing yaitu the circular model of some. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan alat pemikir peneliti yang melatar belakangi dalam penelitian ini yang menjadi dasar pemikiran peneliti untuk menjadikan akun Instagram Cap Roti Buaya sebagai objek peneliti, karena semakin maraknya menggunakan media sosial Instagram sarana untuk menyampaikan sebuah informasi. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitiannya ada CEO, content marketing, dan followers. Teknik pengumpulan datanya ada wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis datanya ada reduksi data, penyajian data, penelitian kesimpulan. Lalu dan yang terakhir ada keabsahan data, triangulasi metode, sumber data, dan teori. Dan selanjutnya di sini ada hasil peneliti. Yang pertama di sini ada interaksi yang dibentuk di mana Cap Roti Buaya membuat konten untuk berinteraksi dengan menggunakan lokasi, musik, questionnaire box, dan polling box. Untuk membuat sebuah engagementnya, Cap Roti Buaya menggunakan interaksi dengan konsumen dengan menggunakan sosial media Instagram. Cap Roti Buaya juga menggunakan fitur yang ada di Instagram untuk interaksi dengan beri post tag yang ke akun ke Instagram Cap Roti Buaya. Cap Roti Buaya juga interaksi dengan secara langsung dari segi pelayanannya, segi keunikan terhadap produknya. Cap Roti Buaya juga melakukan broadcast message, di mana broadcast message tersebut untuk melakukan promosi untuk menjaga loyalitas dengan menggunakan database pelanggan. Untuk membagikan sebuah kontennya, Cap Roti Buaya membangun sebuah awareness-nya. Cap Roti Buaya juga menggunakan sebuah influencer untuk menyampaikan sebuah pesannya terhadap brand atau produk tersebut. Cap Roti Buaya juga mempunyai campaign statement. Selain menggunakan influencer, Cap Roti Buaya juga untuk mempunyai campaign statement. Campaign tersebut berlaku pada hari Rabu dengan nama Rabu Setia. Cap Roti Buaya juga menggunakan strategi produk. Cap Roti Buaya menggunakan strategi produk di mana perusahaan tersebut menyediakan pesanan roti buaya besar dalam waktu 3 jam saja. Selanjutnya di sini ada hasil pembahasan yang ketiga, pengatur konten. Sebelum membuat konten, Cap Roti Buaya membuat sebuah planning. Sebelum membuat konten, Cap Roti Buaya membuat konten planning untuk memikirkan konten-konten kedepannya untuk sebagai campaign sehari-hari besar ataupun tanggal-tanggal besar. Cap Roti Buaya juga membuat konten menarik untuk membedakan perusahaan lainnya, dan Cap Roti Buaya juga menggunakan konten semi jadul untuk menyampaikan perusahaan ingin menyampaikan sebuah brand tersebut dengan menggunakan desain tren distro. Cap Roti Buaya juga menggunakan konten semi jadul walaupun mengikut. Selain itu juga Cap Roti Buaya membedakan isi kontennya dengan perusahaan lainnya dengan menggunakan lagu-lagu viral ataupun lagu-lagu zaman dulu.
Caproti Buaya juga membagikan waktu konten Caproti Buaya di mana memposting sebuah feeds 2 atau 3 hari dalam sekali, story 5 hingga 6 kali dalam sehari, dan reels dalam seminggu. Sebelum memposting dibutuhkannya weekly briefing untuk tujuannya untuk satu pemikiran dalam konten tersebut. Dan yang terakhir ada alasan Caproti Buaya menggunakan Instagram sebagai digital marketing. Caproti Buaya menggunakan Instagram sebagai digital marketing karena adanya target market. Target market dari Caproti Buaya tersebut rata-rata menggunakan Instagram. Caproti Buaya juga memfokuskan digital marketing menggunakan Instagram karena sudah mendapatkan engagement yang baik dengan followers. Selain itu juga Caproti Buaya memanfaatkan ads yang ada di Instagram bertujuan untuk membantu perusahaan untuk melakukan sebuah promosi. Caproti Buaya juga tetap konsisten melakukan digital marketing dengan menggunakan Instagram. Selain mendapatkan impact yang cukup besar dan engagement yang Caproti Buaya juga memiliki keuntungan membuat konten digital marketing menggunakan feed, story, dan reels. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Yang pertama, bentuk interaksi yang dibuat oleh Caproti Buaya di mana perusahaan tersebut melakukan sebuah interaksi dengan konsumen melalui platform media sosial Instagram karena sudah mendapatkan impact yang cukup besar, engagement yang tinggi, viewers yang banyak. Selain itu juga Caproti Buaya membentuk sebuah interaksi dari segi pelayanan, keunikan pada produk, sensasi rasanya, dan sensasi menikmati pada makanannya. Untuk menjaga loyalitas, walaupun Caproti Buaya belum optimal, tetapi Caproti Buaya memaksimalkan untuk merespon konsumen dengan cara responsif. Yang kedua, Caproti Buaya membagikan sebuah konten dengan menggunakan cara mengoptimalisasikan sebuah pesan. Perusahaan memberikan sebuah campaign statement di tujuan tersebut agar Caproti Buaya selalu memberikan reminder kepada konsumen terkait brand Caproti Buaya agar pesan yang tersampaikan dengan baik. Caproti Buaya juga menggunakan sebuah influencer. Untuk membuat sebuah pesan, Caproti Buaya juga menggunakan strategi tersebut di mana perusahaan mempunyai sebuah campaign kesetiaan buayaan di mana program tersebut hanya berlaku pada hari Rabu. Yang ketiga, Caproti Buaya mengatur sebuah konten melalui media sosial Instagram, melakukan sebuah riset terlebih dahulu untuk melakukan sebuah planning. Caproti Buaya juga melakukan sebuah weekly briefing, tujuannya perusahaan untuk agar bisa satu pemikiran dalam sebuah konten. Caproti Buaya juga melakukan sebuah strategi untuk membuat sebuah konten di mana perusahaan tersebut memanfaatkan fitur yang ada di Instagram seperti story, reels, dan feeds. Untuk membedakan dengan perusahaan lainnya, Caproti Buaya menggunakan lagu-lagu zaman dulu. Selain mengatur konten, Caproti Buaya juga mengatur waktu untuk konsumen di mana perusahaan mempunyai jam kerja. Walaupun Caproti Buaya mempunyai jam kerja, tetapi ingin untuk memberikan performance yang baik, Caproti Buaya juga menyediakan respon di luar jam kerja. Dan yang terakhir ada Caproti Buaya menggunakan Instagram sebagai kegiatan digital marketing karena selain sudah mendapatkan impact-nya yang banyak, perusahaan juga melihat target market pada perusahaan tersebut menggunakan Instagram. Dengan menggunakan Instagram sebagai kegiatan digital marketing, Caproti Buaya sudah mendapatkan keuntungan seperti dari segi brand awareness. Selain itu juga untuk meningkatkan sebuah engagement, Caproti Buaya menggunakan ads yang ada di Instagram karena bertambahnya followers Caproti Buaya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.